Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dian yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang telah saya jelaskan kemarin, yaitu tentang ion exchange. Yang mana pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian tentang ion exchange, yaitu ada cation exchange, anion exchange, mixed bed resin, dan degasifier. Ini adalah bagian-bagian yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu ada cation exchange, anion exchange, mixed bed exchange, dan degasifier. Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya, proses ion exchange itu dibagi menjadi beberapa proses. Itu pertama ada memasuki ke dalam cation exchanger dulu, atau pertukaran ion-ion positif atau kation. Kemudian masuk ke dalam degasifier untuk penghilangan gas CO2. Kemudian baru masuk ke dalam anion exchange. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam cation exchange itu terdapat tangki juga yang di mana kalau untuk cation exchange itu terdapat asam kuat, itu bisa berupa asam klorida ataupun asam sulfat, di mana nanti itu sebagai sumber untuk H+. Sedangkan untuk anion exchange itu terdapat tangki untuk basa kuat, itu biasanya menggunakan natrium hidroksida, yang mana itu sebagai sumber OH- untuk pertukaran anion. Nah, secara umum ion exchange itu dibagi menjadi dua, yaitu ada single stage dan multi stage. Yang mana single stage sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada cation exchange dan anion exchange. Yang mana cation exchange itu juga terbagi menjadi masing-masing terbagi menjadi dua, cation dan anion, ada strong dan ada yang weak, atau ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, untuk proses ion exchange sendiri itu terdapat 4 tahap. Yang pertama itu tahap pelayanan atau service, di mana pada tahap ini terjadi pertukaran ion. Yang mana proses ion exchange itu terjadi, atau reaksi ion exchange atau pertukaran ion itu terjadi pada tahap service ini. Yang mana tujuan dari tahap service ini adalah menghilangkan ion-ion pengganggu, baik berupa kation maupun anion di dalam air. Nah, hal yang terpenting dari tahap service ini yaitu kapasitas baik teoritis maupun operasional, serta beban pertukaran ion. Kemudian tahap pencucian balik atau backwash, di mana tahap ini dilakukan apabila hasil dari ion exchange ini sudah mulai berkurang, sehingga diperlukan pencucian balik supaya yang pertama tujuannya untuk memecahkan resin-resin yang telah menggumpal, kemudian menghilangkan partikel-partikel halus yang terperangkap di antara resin, kemudian menghilangkan gas dan menyusun ulang lapisan resin. Kemudian tahap regenerasi ini terjadi apabila resin yang telah digunakan itu telah mencapai titik jenuh atau tidak adanya lagi ion yang dapat digunakan untuk pertukaran. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pembilasan, di mana dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa senyawa dari larutan regenerasi, baik itu asam maupun basa, menggunakan air produk dengan aliran downflow atau dari atas ke bawah. Kemudian untuk tahap pembilasan sendiri itu ada 2 tingkat, yaitu tingkat laju alir rendah dan tingkat laju alir tinggi. Yang mana tingkat laju alir rendah ini berfungsi sebagai untuk penghilang senyawa-senyawa sisa hasil dari regenerasi, sedangkan untuk laju alir tinggi ini berfungsi untuk menghilangkan ion-ion yang masih tersisa di dalam resin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cation exchange. Cation exchange adalah proses pertukaran ion-ion positif atau cation yang terdapat di dalam air. Cation exchange sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada strong acid cation resin atau resin cation asam kuat, dan weak acid cation resin atau resin cation asam lemah. Yang mana pada pagi hari ini saya akan lebih menitikberatkan kepada reaksinya sendiri, reaksi-reaksi yang terjadi pada masing-masing exchange. Ya, dikarenakan pada presentasi selanjutnya saya telah menjelaskan tentang alat dan proses kerja dari alat masing-masing. Nah, ini adalah gugus-gugus fungsi untuk cation asam kuat, yang mana untuk asam kuat itu sendiri terdapat 3 gugus fungsi yang biasa digunakan, yaitu ada sulfonat, fosfonat, dan fenolat. Yang mana nanti gugus fungsi ini akan berikatan dengan polimer, yang mana telah dijelaskan seperti yang telah dijelaskan pada presentasi selanjutnya, mana resin itu biasanya terbuat dari polistirena.
sehingga polisterena ini akan berikatan dengan baik itu sulfonat, fosfonat atau fenolat. Tetapi yang sering digunakan untuk dunia industri dan untuk dunia industri itu adalah sulfonat. Nah, ini adalah contoh reaksi dari cation exchange. Yang mana saya akan menjelaskan tentang reaksinya. Yang pertama, dimisalkan di dalam suatu air terdapat ion-ion, baik itu ada ion positif, dan ion negatif, ada kation dan ada anion. Yang mana ini akan direaksikan dengan resin. Contohnya adalah yang mau kita hilangkan adalah kalsium sulfat. Yang mana ini nanti akan dialirkan melalui resin. Yang mana kalau untuk kation sendiri biasanya ditulis resin adalah HR. HR ini di mana resin mengikat atom atau ion H. Yang mana nanti kalsium sulfat ini akan terurai dalam air atau terionisasi menjadi Ca2+ dan SO4 2-. Nah, di sini nanti akan terjadi pertukaran kation, yang mana kation Ca ini akan ditukarkan dengan H+ yang terdapat pada resin. Nah, yang mana seperti yang kita ketahui, Ca2+ ini sangat bersifat sebagai peningkat kesadaran dalam air, sehingga harus dihilangkan, sehingga ditukar dengan ion H+, sehingga ion kalsium ini akan berikatan dengan resin membentuk kalsiumnya akan berikatan dengan resin, dan sedangkan produk sampingnya itu berupa asam sulfat atau H2SO4, dikarenakan ion sulfat itu berikatan dengan dua buah molekul unsur H. Nah, di sini seperti kita lihat ion H yang terdapat pada resin ini akan bertukar dengan kalsium, sehingga ion-ion H yang terdapat pada resin itu akan tertukar dengan kalsium, sehingga larutan itu bebas dari kalsium dan akan dilanjutkan di anion exchange. Nah, ini sendiri adalah contoh dari kation asam lemah, yang mana kation asam lemah tersendiri terdiri dari gugus fungsi asam karboksilat, yang mana asam karboksilat merupakan suatu asam lemah. Nah, sama seperti reaksi kation asam kuat tadi, yang mana di sini adalah senyawa yang mana ion-ion positif, baik itu berupa kalsium, magnesium, natrium, dan besi, itu berikatan dengan anion bikarbonat. Ini adalah bikarbonat, yang mana ion bikarbonat ini akan dilewatkan ke dalam resin, sehingga sama seperti tadi, maka H+ ini dia akan mengikat ion-ion positif yang terdapat di air tadi. Nah, kenapa di sini menggunakan kation asam lemah? Dikarenakan ini berfungsi untuk menarik ion-ion positif yang berikatan dengan asam lemah, yang mana bikarbonat ini merupakan suatu asam lemah, sehingga diperlukan kation asam lemah untuk menghilangkannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anion exchange. Anion exchange sendiri adalah pertukaran ion-ion negatif, yang mana tadi kation berupa ion-ion positif, sedangkan anion berupa ion-ion negatif terdapat dalam air. Sama seperti kation tadi, anion exchange juga terdiri atas dua jenis, yaitu ada anion resin basah kuat dan anion resin basah lemah. Nah, untuk anion exchange sendiri itu terdapat dua tipe untuk gugus fungsinya. Yang pertama adalah amonium quaternar tipe 1 dan amonium quaternar tipe 2. Yang mana pada tipe 1 pada tipe 1 ini di mana nitrogen itu mengikat alkil. Alkil itu merupakan cabang yang biasanya adalah CH3.
Nah, sedangkan pada amonium quarter tipe 2, di sini nitrogennya salah satunya mengikat gugus alkohol atau alkanol. Nah, inilah yang membedakan antara amonium quaterner tipe 1 dan amonium quaterner tipe 2. Yang mana secara ekonomis yang paling ekonomis adalah amonium quaterner tipe 2, tetapi amonium quaterner tipe 2 ini tidak efektif dalam menghilangkan silika dan juga rentan terhadap pencemaran organik. Sehingga apabila air yang akan diolah itu banyak mengandung silika, tidak disarankan untuk menggunakan resin yang resin basa kuat yang amonium quaterner tipe 2 ini. Nah, ini adalah contoh dari anion resin basa kuat, yang mana anion exchange sendiri itu selain berfungsi untuk mengikat ion-ion anion atau ion negatif, dia juga berfungsi untuk mengikat senyawa bikarbonat, karbonat, dan silika. Seperti bisa kita lihat, ini adalah penghilangan dari ion-ion negatif atau anion. Nah, ini adalah penghilangan silika. Yang mana silika sendiri ini akan harus dihilangkan karena dapat mengganggu ke dalam proses di industri. Salah satunya bisa menyebabkan kerak di pipa. Makanya silika ini harus dihilangkan dari air proses. Ini sendiri adalah untuk gugus fungsi dari anion basa lemah, yang mana untuk anion basa lemah sendiri terdiri dari 3 gugus fungsi. Yang pertama amina primer, atau nitrogennya mengikat satu gugus alkil. Alkil seperti yang kita tahu tadi, alkil adalah CH3. Sedangkan amina sekunder di mana nitrogennya mengikat 2 gugus alkil, sedangkan amina tersier adalah di mana ketiga-tiga nitrogen mengikat gugus alkil. Nah, ini adalah contoh dari reaksi anion basa lemah. Untuk mekanisme reaksinya sama seperti kation asam kuat tadi, yang mana nanti ini adalah hasil seperti di reaksi kation asam kuat tadi, yang mana hasil akhirnya adalah H2SO4. H2SO4 inilah nanti akan dialirkan ke dalam resin-resin anion atau untuk dihilangkan kandungan anionnya, yang mana nanti ini akan dihilangkan SO4-nya. Nah, di sini, ini H2SO4 ini, maka dia akan kalau terionisasi dia akan menjadi SO4 2- dan H+. Nah, di mana nanti H+ ini dia akan berikatan dengan di sini adalah contoh dari penggunaan amonium. Ini adalah resin yang berikatan dengan OH nanti, yang mana nanti OH yang ada di sini nih, ya ada pada resinnya itu akan lepas, dan resin dari resin positif yang ada di sini, mana nanti resin di sini akan bermuatan positif karena dia telah melepaskan amoniumnya. Nah, resin positif inilah yang nanti bakal terikat dengan sulfat, sehingga sulfat yang terdapat pada air itu akan terikat di resin. Nah, sedangkan OH- ini akan terikat dengan H+, yang mana apabila H+ berikatan dengan OH- itu adalah air tanpa mineral. Nah, inilah yang diinginkan dari proses demineralisasi, yang mana menghilangkan dari unsur-unsur kation dan unsur-unsur anion yang terdalam pada air, sehingga terdapat pure water atau air tanpa mineral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mixed bed exchange, yang mana mixed bed exchange sendiri adalah proses pertukaran ion-ion, di mana di dalam satu tangki terdapat 2 resin, yaitu resin kation dan resin anion. Nah, mixed bed resin ini merupakan filter dengan proses deionisasi untuk mendapatkan air dengan kemurnian 99%. Biasanya mixed bed exchange ini digunakan untuk
meningkatkan konversi kemurnian air untuk memastikan tidak adanya ion-ion yang masih terikut dari proses kation dan anion. Maka dilakukan mixed bed exchange ini untuk mendapatkan kemurnian air mencapai 99%. Nah, pada resin mixed bed exchange terjadi pertukaran ion antara kation dengan H+ dan anion dengan OH-, sehingga regeneran resin kation biasanya menggunakan asam kuat, yaitu berupa HCl ataupun H2SO4, asam sulfat, dan regeneran dari anion biasanya menggunakan basa kuat berupa NaOH. Nah, seperti kita lihat di sini, di dalam mixed bed exchange itu terdapat dua resin. Yang pertama ini adalah tangki untuk regenerasi, ada berupa NaOH dan HCl, yang mana terdapat dua, ada lapisan kation dan lapisan anion di dalam satu tangki. Nah, untuk tipe-tipe mixed bed exchange sendiri itu terdapat dua tipe. Yang pertama adalah chemical regeneration tipe deionizer, yang mana ini merupakan tipe di mana keduanya dapat melakukan regenerasi secara outside. Outside-nya adalah dia tanpa perlu dibongkar. Kemudian regenerasinya bisa berupa manual maupun otomatis. Dan biasanya mixed bed tipe ini itu digunakan untuk pelan besar atau jumlah laju alir yang besar. Nah, yang tipe kedua adalah non-regeneration tipe deionizer. Nah, kebalikan dari regeneration tipe deionizer tadi, kalau misalnya yang non-regeneration ini, regenerasinya dilakukan di luar atau dia terpisah antara proses ion exchange-nya dan regenerasinya. Regenerasinya itu tidak bisa dilakukan di tangkinya. Nah, biasanya mixed bed exchange tipe ini digunakan untuk skala kecil atau memiliki laju alir kecil. Keunggulan dari tipe ini itu meminimalisir biaya pemeliharaan karena proses regenerasinya tidak di dalam. Kalau misalnya biasanya resin yang digunakan untuk tipe ini itu sudah diaktifasi jadi atau sudah dibeli jadi yang telah diaktifasi. Sedangkan untuk tipe sebelumnya ini kita melakukan aktivasi sendiri sehingga memerlukan senyawa tambahan seperti NaOH dan HCl sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang degasifier. Degasifier adalah alat penghilang kadar karbon dioksida dalam air yang bertujuan untuk mengurangi beban anion exchange dan mengurangi resiko terjadinya foaming atau penggelembungan. Yang mana kita tahu sendiri bahwa karbon dioksida ini dapat menyebabkan foaming di air sehingga perlu dihilangkan. Keputusan untuk memasang degasifier ini prinsipnya itu untuk pertimbangan ekonomis, yang mana menghilangkan karbon dioksida sebelum mencapai resin anion akan mengurangi konsumsi natrium hidroksida, yang mana apabila banyaknya CO2 dalam air itu yang mana apabila banyaknya CO2 di dalam air, maka itu CO2 ini apabila terhidrolisis dalam air dia akan membentuk ion bikarbonat dan karbonat, yang mana ini adalah anion-anion yang harus dihilangkan, sehingga apabila banyaknya gas karbon dioksida maka akan semakin banyak kerja dari anion, sehingga resin yang di anion itu akan cepat mengalami kejenuhan sehingga perlu diregenerasi lebih sering, sehingga perlu senyawa regenerasinya berupa NaOH lebih banyak. Makanya perlu penambahan dari degasifier dalam proses ini. Nah, ini adalah proses dari degasifier sendiri, yang mana air hasil dari cation exchange itu akan mengalir ke dalam, kemudian dihembuskan udara secara counter current atau berlawanan arah, sehingga akan terjadi udara yang terdapat di dalam air itu akan keluar bersama udara yang dihembuskan, sehingga air yang keluar itu bebas dari karbon dioksida. Nah, secara umum proses ion exchange sendiri dapat terlihat pada slide. Nah, di mana raw material akan masuk ke dalam cation exchange, yang mana cation exchange itu sendiri memiliki tangki untuk regenerasi, di mana regenerasi ini kalau untuk cation exchange berupa HCl atau asam kuat sebagai media untuk penambahan ion H+, sedangkan untuk anion exchange sendiri itu menggunakan basa kuat berupa NaOH, sehingga nanti diharapkan hasil dari ion exchange ini adalah air tanpa mineral atau pure water. Nah, kalau secara umum, secara
Sebentar. Nah, kalau secara keseluruhan, untuk proses ion exchange sendiri dapat dilihat di video ini, yang mana nanti raw material dari water clarification yang telah dijelaskan sebelumnya itu akan masuk ke dalam multi grade filter, yang mana ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kecil yang masih tersisa seperti pasir, kemudian masuk ke dalam activated carbon filter, yang mana activated carbon filter ini berguna untuk menghilangkan kadar klorin dan bau, serta untuk lebih menjernihkan lagi. Kemudian baru masuk ke dalam strong cation bed, yang mana itu untuk pertukaran kation. Kemudian baru masuk ke dalam degasifier, di mana degasifier ini untuk menghilangkan gas karbon dioksida di air. Kemudian baru setelah keluar dari degasifier bakal masuk ke dalam anion exchange. Di anion exchange-nya akan terjadi pertukaran anion-anionnya sehingga didapat pure water. Untuk meningkatkan konversi kemurnian dimasukkan kembali ke dalam mixed bed untuk mencapai kemurnian 99%. Kemudian barulah dimasuk ke dalam treated water tank untuk dilakukan distribusi. Nah, ini adalah secara umum proses dari ion exchange. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Mohon masukan dan sarannya kepada Bapak Dian. Terima kasih. Oke, Randy. Sebelum saya kasih feedback ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Dwi, Safrizal, Wido, silakan. Siapa mau tanya tadi? Dwi ya? Dwi atau Rido? Safrizal. Oke, Safrizal. Ada yang mau saya tanya, Pak? Ya, silakan. Itu kan tadi Pak di skema flow proses itu kan yang saya lihat di situ kita memakai strong acid sama strong base gitu kan untuk ion exchange-nya. Sedangkan kalau kita tahu kan di dalam air gitu kan, air yang masih terkandung mineral itu masih ada kayak senyawa Fe, Cu yang mana tadi dijelaskan oleh saudara Randy itu menggunakan weak base sama weak acid untuk ion exchange-nya. Itu jadi untuk karena di skema tadi kan mungkin secara umum gitu kan menggunakan asam sama basa kuat, jadi untuk menghilangkan senyawa-senyawa asam lemah sama basa lemahnya itu bagaimana gitu? Ya, silakan Randy. Baik, saya akan menjelaskan dari pertanyaan dari saudara Safrizal. Untuk asam lemah dan basa lemahnya sendiri itu, fungsi dari penggunaan, kan seperti yang telah dijelaskan pada presentasi selanjutnya bahwa ion exchange ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama hanya penggunaan kation asam lemah dan anion kation asam kuat dan anion asam kuat. Kemudian ada penggunaan kation asam lemah, kation asam kuat degasifier anion basa kuat. Kemudian juga ada penggunaan kation asam kuat degasifier anion basa kuat, anion basa lemah. Nah, itulah fungsi disitulah nanti peran kerja di mana terdapat susunan-susunan untuk proses penghilangan anion-anion, di mana nanti untuk seperti kation asam lemah itu akan dia untuk menarik kation-kation yang bersifat asam lemah, sehingga sebenarnya untuk pemakaian juga untuk yang menggunakan asam lemah dan asam kuat itu sebenarnya untuk lebih ekonomis lagi, sehingga kalau misalnya hanya penggunaan kation asam kuat itu kerja resinnya itu akan lebih berat, sehingga kalau misalnya digunakan dua, ada yang kation asam lemah, ada kation asam kuat, itu kation asam lemah ini dia akan mengikat atau mengikat kation-kation yang bersifat lemah, sehingga yang resin asam kuatnya ini hanya untuk mengikat yang kuat saja, sedangkan yang lemah itu telah diikat sama yang resin asam lemahnya. Begitu, saudara Safrizal. Berarti dalam aplikasinya sendiri di industri nanti sistem
sistem demineralisasinya itu beda gitu ya, yang Iya, untuk yang sama yang lemah gitu ya. beda. Kan Oh. seperti sebenarnya di setiap industri itu, di masing-masing industri itu tergantung dari seberapa butuh dia untuk penghilangan mineralnya. Seperti di farmasi, di bidang farmasi sendiri kan itu harus airnya itu 0% mineral, soalnya takut terjadi kontaminasi mineral apabila masih ada mineralnya, sehingga nanti dalam industri farmasi itu sendiri dia menggunakan tipe lemah kuat, lemah kuat degasifier, lemah kuat, kemudian tambah mix bed-nya ada 2. Nah, jadi itu tergantung dari proses industrinya sendiri. Itu sudah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya bahwa dia itu memiliki susunan-susunan, gitu, tergantung dari industrinya. Gimana, Safrizal? Oke, jelas Pak. Cukup jelas. Yakin jelas nih, Iya. Safrizal? Iya. Karena kan Oke. saya agak bingung tadi karena saudara Randy kan jelasi yang strong semua gitu kan Pak. Sedangkan yang kita tahu kan bahwa ada weak-nya di dalam air juga weak-nya gitu. Nah, Oke. saya kira nggak ada di treatment, rupanya ada juga di treatment. Oke, untuk exchange-nya ya. Iya. Baik, ada lagi? Ridho? Belum, Pak. Belum. Oke, untuk Randy. Ya, Pak. Basic dulu ya, ion exchange. Ya. Fungsi ion exchange itu apa ya? Ion. Saya jawab, Pak. Iya, silakan langsung. Ion exchange itu adalah pertukaran ion, yang mana ada pertukaran antara kation dan anion. Yang mana hasil akhir yang diharapkan dari ion exchange ini adalah pure water atau air tanpa mineral, Pak. Oke. Yang lain tolong disimak ya. Diskusi saya dengan Randy ini tolong kalian simak. Baik, ion exchange itu yang pertama itu menghilangkan padatan terlalu ya. Jadi untuk menghilangkan padatan tersuspensi itu aja basicnya ya, Randy ya. Ya, basic dulu. Benar nggak sih menghilangkan padatan terlalu atau menghilangkan padatan tersuspensi? Yang kedua, ion exchange ini prosesnya itu yaitu dilakukan dengan melewatkan air melalui kolom atau manik-manik plastik ya, seperti yang kamu pernah presentasikan ya. Ada manik-manik plastik yang disebut resin. Itu yang disebut resin. Resin penukar ion ya. Dan biasanya terkandung atau terdapat di dalam suatu bejana. Gitu kan? Iya, Pak. Basic dulu, oke. Kemudian kita masuk nih. Tadi kan maksudnya kation ini adalah proses pertukaran ion positif. Kation ya. Sedangkan anion ini maksudnya proses pertukaran ion negatif. Benar nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau mixed bed? Kalau mixed bed itu tuh gabungan antara kation, maksudnya gabungan ini di dalam satu tangki itu terdapat 2 proses, Pak, yaitu ada cation exchange dan anion exchange. Oke, dimixkan ya, berarti gabungan ya. Iya, Pak. Pada bed tangki itu terdapat 2 anion dan cation yang dimixkan resinnya. Oke. Nah, kemudian saya juga mau tanya lagi nih. Sifat dari cation exchange. Sifat dari cation exchange itu apa yang kamu ketahui? Sifat dari cation exchange itu yang pertama itu fungsinya itu untuk menghilangkan cation di dalam basa atau asam. Oh, sifatnya sifat asam, Pak. Yang mana nanti hasil dari cation exchange ini akan menyebabkan airnya itu bersifat asam karena dia melepaskan ion H+, Pak. Oke. Kemudian
Apa dampaknya? Dari kation dulu ya, kita bahas kation dulu. Dampak kalau resin kation ini jenuh. Kalau kan Yang kalau pertama misalnya kali resin dilepas apa? kan cation exchange sendiri itu adalah proses pertukaran kation-kation yang tidak diinginkan. Kalau misalnya resinnya sendiri itu jenuh itu kan artinya tidak ada lagi ion H+ yang akan ditukar dengan kation yang datang dari raw water, sehingga air yang keluar itu masih ada kation-kation yang berbahaya gitu Pak. Jadi tidak terjadi proses deionisasi situ Pak. Tidak ada penghilangan ion. Dampaknya apa? Dampak kalau gimana? Dari produk air kan berarti kan produk ini ya. Dampak dari air itu sendiri apa? Kalau misalnya terdapat ion pengganggu di air itu bisa menyebabkan korosi, kera dalam air Pak, gitu Pak. pH-nya cenderung naik ya. Benar nggak? pH-nya cenderung naik kalau dia jenuh ya. Kemudian kation iya, Pak, pertama kali lepas. Gimana? Kalau misalnya tidak terjadi pertukaran ion di kation kan otomatis tidak ada pelepasan ion H+ gitu Pak. Tidak ada pertukaran dengan ion H+ sehingga pH-nya cenderung naik. Sama gitu. Jadi tidak naik, tidak turun gitu Pak, tidak asam. Iya. Jadi tidak sesuai spek ya yang diinginkan. Iya, Pak. Oke, untuk proses monitoring kation resin ini apa yang dicek? Biasanya apa yang dimonitoring dari kation exchange resin ini? Kalau kamu sebagai profesional di water nanti, apa yang dikontrol maksudnya? Yang dikontrol? Halo? Pak, putus-putus. Iya. Ready? Bagaimana? Sama saya juga putus-putus. Di cation exchange ya, Pak? Iya. Apa yang dikontrol pada cation exchange ini? Apa yang dikontrol pada cation exchange? Iya, sedikit. Yang dikontrol dari cation exchange ini adalah untuk melihat tingkat kejenuhan dari resinnya itu yang dilihat adalah outputnya. Yang mana kan nanti seperti kalau dari reaksi tadi, nah output dari cation exchange itu adalah berupa asam, baik itu asam sulfat, asam klorida, asam karbonat, asam nitrat. Nah, yang itu tuh dilihat nanti di cation exchange itu dilihat adalah produk keluaran asam dari proses cation itu. Jika produk keluaran asam ini semakin sedikit, maka itu menandakan bahwa resin itu telah jenuh Pak, karena tidak terjadi pertukaran ion lagi gitu Pak, sehingga asam yang keluar ini semakin sedikit Pak. Oke, jadi yang dikontrol itu adalah pH dan conductivity-nya. Ya, conductivity dan pH. Ya, itu aja. Basic dulu ya. Iya Pak. Jadi kalau kamu nanti di water treatment, atau nanti kamu sebagai leader, misalnya anggota kamu tuh bukan orang kimia, bingung nanti kalau kamu jelasin ya, bingung dia. Dia cuma melongo aja, apa ini bapak ini, ya. Jadi kamu basic aja kasih tahu ke anggota itu, yang kamu harus cek di situ adalah pH dan conductivity gitu. Padahal kalau kamu udah tahu bahwa yang kamu mau kontrol itu adalah kationnya, kok dari produk ini ada yang komplain misalnya ya, di boiler ada komplain seperti ini, dan kamu tahu ini ada masalah di cation ini, sehingga kamu meminta anggota kamu cek pH dan conductivity. Paham? Jadi kalau pH-nya atau conductivity-nya dari produk cation ini atau dari output yang di cation ini tadi cenderung naik atau tidak sesuai spek, berarti ada kejenuhan di situ. Baru kamu take action. Itu maksudnya. Paham ya? Iya. Paham, Pak. Kemudian ini masih cation exchange.
Kan tadi ya sama yang seperti yang ditanya oleh Safrizal tadi ya. Ada SAC, ada WAC ya. Ada SAC, ada WAC ya. Jelas ya Randy ya? Iya. Halo. Iya, Pak. Jelas? Suara saya jelas? Sedikit putus-putus, Pak. Tuh. Bentar. Jelas suara saya, Randy? Halo? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Jelas Halo, ya? Pak. Ya, udah jelas Ya. ya? Ya, Oke, kita masih di Cation Exchange. Di Cation Exchange itu ada SAC, ada WAC. Ya, Ya. Pak. SAC ini apa aja sih peran SAC ini? Peran dari SAC ini apa? SAC atau kation asam kuat itu berperan berperan apa? SAC ini adalah fungsinya untuk menangkap kation-kation yang terdapat di raw water, Pak. Jadi baik itu sebenarnya dengan strong acid ini dia bisa menangkap baik itu asam kuat maupun asam lemah atau kation kuat ataupun kation lemah itu bisa ditangkap atau ditukar menggunakan asam kuat dengan resin asam kuat, Pak. Jadi penambahan resin asam lemah sendiri ini sebenarnya untuk membantu pekerjaan dari resin asam kuat sehingga proses regenerasinya itu tidak terlalu sering gitu, Pak. Makanya ditambahkan weak acid. Ya. Jadi lebih ekonomis. Ya. Mungkin bisa kamu catat atau ditambahkan nanti ya. SAC itu yang pertama itu pembentukan hidrogen atau sodium. Setuju nggak? Benar nggak ya? Takutnya saya salah. Pembentukan sodium, pembentukan natrium. Sodium, natrium, pembentukan natrium. Hidrogen atau sodium. Pembentukan hidrogen atau sodium. Betul nggak? Kemudian sodium untuk menghilangkan hardness-nya, hanya menghilangkan hardness, yaitu Ca atau Mg ya. Iya, Pak. Nah, nanti kamu cek lagi ya. Statement saya ini kamu cek lagi. Ya. Kalau mau maaf Pak, saya mau itu. Kalau yang saya baca kemarin, kalau untuk penghilangan hardness ini itu tuh untuk proses pelunakan air, Pak. Jadi itu tuh hanya cation exchange saja tanpa melibatkan anion exchange. Cation exchange tanpa melibatkan itu untuk soft flaring ya, untuk pelunakan air gitu, Pak. Untuk menghilangkan kesadahan, cuman untuk menghilangkan kesadahan, Pak. Ya, coba kamu cek lagi nanti ya. Nanti cek lagi. Kemudian ya, Pak. Fungsi secara keseluruhan tadi udah benar ya, untuk menghilangkan segala bentuk kation, menangkap ya maksudnya ya, menangkap. Kemudian menukar, kemudian ada HSO3 di situ, sulfonic acid groupnya. Ya, fungsi secara keseluruhan ya. Kemudian untuk weak acid cation atau WAC, dia menghilangkan hanya hardness ya, dengan alkalinity ya. Iya, Pak. Dengan alkalinity. Kemudian alkalinity. Kemudian WAC ini fungsinya adalah meningkatkan efisiensi regenerasi pada SAC tadi. Ya. Kemudian functional group dia ini yaitu carboxylic COH. Ya, nanti kamu cek lagi teori kamu dengan teori yang pernah saya pelajarin ya. Kemudian cation resin. Ya, Pak. Ini kan meningkatkan sodium ya tadi ya? Ya, Na. Kalau kemudian meningkatkan alkalinity juga ya? Alkalinity.
kemudian meningkatkan temperatur juga ya, temperatur air. Oke. Nah, di situ tadi kamu ada nyampein sodium nggak ya? Halo, Randy? Iya Pak, sedikit terputus-putus Pak. Tadi kamu ada nyampein sodium nggak ya? Kalau saya ada mencari materi tentang itu Pak, tetapi yang saya baca untuk penambahan untuk yang dia melepas sodium itu tuh untuk menghilangkan kesadaran Pak. Soalnya dia berbeda nanti antara kalau deionisasi ini kan untuk hasil akhirnya itu berupa H2O murni atau pure water. Tapi kalau misalnya suffering atau pelunakan itu tuh nanti di hasil akhirnya itu terdapat ion Na, soalnya dia beda nanti senyawa untuk peregenerasinya. Kalau misalnya deionisasi ini dia menggunakan asam kuat dan basa kuat itu berupa HCl dan NOH, tapi kalau misalnya pelunakan ini dia menggunakan senyawa untuk regenerasinya itu berupa NaCl Pak. Jadi dia mengikat kation untuk pengubahnya itu Na, sedangkan kalau untuk deionisasi ini kation yang diikat untuk pengubahnya itu H+ Pak. Yang saya baca seperti itu Pak. Oke. Coba ditambahin lagi ya nanti ya kalau ada sodium. Baik. Nanti coba pelajarin lagi sodiumnya. Dampak kebocoran dari sodium itu juga ya. Karena di cation exchange ini yang pertama kali akan dilepasnya itu yaitu Na ya. Kalau terjadi kebocoran ya, Na-nya akan dilepas pertama kali ya. Na-nya akan bocor pertama kali sebelum Ca dan Mg. Nah, nanti lanjutin lagi ya, ditambah. Baik. Karena di situ nanti kebocoran itu akan meningkatnya TDS-nya, total dissolved solid-nya nanti akan naik ya, atau tidak sesuai spek yang seharusnya tadi bisa diturunkan, tapi tidak ada perubahan seperti yang tadi ya yang kita bahas di pH ya tadi. Ya, Pak. Nah, kemudian tadi kan cation exchange. Kalau anion exchange, Ya, Pak. Kalau dia jenuh, apa yang terjadi? Kalau anion exchange, kalau dia jenuh, maka hasil keluarannya itu tetap dalam bentuk senyawa yang masuknya dalam bentuk asam, Pak. Harusnya yang diharapkan keluaran dari anion exchange-nya adalah pH-nya netral. Malah kalau misalnya, tapi kalau misalnya reaksinya jenuh itu pH-nya tetap asam, Pak, karena tidak terjadi pertukaran OH- di dalamnya, Pak. Oke, betul. Nah, yang dimonitoring pada anion ini apa? Tadi kalau kation kan pH dengan conductivity. Kalau pada anion ini apa yang akan dicek dari outputnya? pH juga, Pak. pH dan conductivity juga. Soalnya hasil akhir dari anion exchange ini diharapkan pH-nya netral, Pak. Atau pH, mendekati conductivity, kemudian apa lagi? pH, conductivity, satu lagi. Tadi udah kamu jelasin sebenarnya. silika. Silika. Ya. Ya, Pak. Silika. Jadi kalau di anion ini ada 3 yang harus dikontrol, yaitu pH, conductivity, dan silika. Nah, ciri-ciri kalau anion exchange ini jenuh apa? Kamu tahu produk nih? Produk atau air yang, iya Pak. Iya, apa? Bagaimana Pak? Nah, kamu di apa? Sebagai leader nih ya. Kemudian kamu tahu nih
bahwa anion exchange ini jenuh ya. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau kamu tahu anion exchange resin ini jenuh gitu. Ya. Ciri-ciri kalau misalnya resin anion itu jenuh adalah air atau air output yang keluar dari anion itu masih bersifat asam, Pak. Oke, karena terus? tidak terjadi pertukaran OH. Kemudian masih terdapatnya kandungan silika di dalam air tersebut, Pak. Terus? pH, silika, Yang saya tahu itu saja. Conductivity. Ya. Conductivity-nya. Ya, tidak ada perubahan. Kemudian tadi kan ada kamu bahas SAC, WAC ya. Sekarang kalau WBA tahu ya? Biasanya resin itu. Oh. Peran WBA ini apa di dalam suatu bejana? Peran resin WBA ini apa sih? Sebenarnya sama dengan peran dari asam lemah tadi, Pak. Ini untuk membantu supaya tidak sering atau tidak banyak regenerasi kepada resin, karena kalau misalnya diregenerasi berulang itu banyak mengkonsumsi senyawa NaOH-nya, Pak, sehingga makanya digunakan resin basa lemah ini untuk membantu proses kerja dari resin basa kuat, Pak, sehingga proses regenerasi resinnya itu tidak sering, Pak. Oke, kemudian iya betul, lebih meningkatkan efisiensinya regenerasi. Oke, kemudian apa lagi? Dia itu yang saya baca untuk yang resin basa kuat ini tuh untuk menangkap senyawa-senyawa bikarbonat, Pak. Jadi kan seperti senyawa bikarbonat itu apa aja contohnya? Senyawa bikarbonat itu adalah HCO3-, Pak. HCO3- ini adalah senyawa yang dilepas apabila banyaknya kandungan CO2 di dalam air. Apabila CO2 di dalam air, dia tidak stabil sehingga dia akan terhidrolisis menjadi bikarbonat dan H+. Sehingga makanya perlu penggunaan degasifier itu untuk mengurangi resiko hidrolisisnya CO2 menjadi bikarbonat dan karbonat, Pak. Karena kalau misalnya CO2 ini terhidrolisis menjadi bikarbonat dan karbonat, maka kerja resin itu akan semakin banyak karena penambahan dari ion negatif dari hidrolisis ini, Pak. Oke. Kalau SO4, Cl, NO3, PO4 itu apa? Itu anion, Pak. Itu anion anion awal yang terikut di dalam raw water, Pak. Kemudian apa dampaknya kalau sudah melewati WBA? Kalau kan dia masing-masing resin itu memiliki fungsi masing-masing, Pak. Kalau misalnya WBA itu untuk menangkap dari bikarbonat dan karbonat, sedangkan untuk resin-resin kuat, anion-anion kuat seperti SO4-2-, PO4-3-, NO3- itu tuh ditangkap di resin basa kuat, Pak. Oke. Di resin, ya, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke degasifier ya. Degasifier. Apa bedanya degasifier dan dekarbonator ya? Dekarbonator. Apa bedanya degasifier dengan dekarbonator? Dekarbonator kalau dilihat dari segi namanya, kalau degasifier ini untuk penghilangan gas di dalam air.
seperti gas karbon dioksida. Kalau ada karbonator untuk penghilangan karbon ya Pak. Coba belajarin lagi ya. Baik Pak. Kadang degasifier disebut dekarbonator, apa gitu ya. Oh, baik Pak. Kenapa kadang degasifier, kita tahunya degasifier, tapi kadang-kadang degasifier kadang disebut juga dekarbonator. Why? Ya, Randy ya. Nah, baik Pak. Degasifier keuntungannya apa sih menggunakan degasifier nih? Baik Pak. Benefit menggunakan degasifier ya. Nah, benefitnya apa? Iya Pak. Degasifier-nya berfungsi untuk menghilangkan kadar CO2, di mana kadar CO2 ini pasti akan terbentuk setelah keluar dari cation exchange. Karena keluaran dari cation exchange ini akan bersifat asam, yang mana kalau misalnya bersifat asam ini akan berdasarkan reaksi. Nah, berdasarkan reaksi ini adalah reaksi keseimbangan, yang mana kalau misalnya pH asam itu akan CO2 yang terbentuk dari proses cation exchange tadi itu akan terhidrolisis menjadi bikarbonat dan karbonat Pak. Sehingga ini sangat tidak diinginkan karena memperberat kerja resin anion. Makanya karbon dioksida ini harus dihilangkan di dalam raw water untuk meringankan kerja dari anion exchange Pak. Makanya digunakan degasifier. Selain itu apa lagi keuntungannya? Keuntungan penggunaan degasifier. Saya sih nangkep yang kamu jelasin tadi aja, cuma saya pengen tahu juga yang kamu jelasin itu lebih mendalamin nggak? Iya Apa sih keuntungan degasifier? Terus untuk itu Pak, seperti kan tadi itu untuk mengurangi beban kerja dari anion exchange, sehingga apabila beban kerja anion exchange ini berkurang, maka untuk proses regenerasi anion itu sendiri akan lebih sedikit. Nah, kalau misalnya regenerasi anion itu lebih sedikit, maka penggunaan senyawa kimia berupa NOH itu akan lebih sedikit juga konsumsinya. Jadi lebih ekonomis Pak, penggunaan senyawa kimia berupa NOH lebih ekonomis jika menggunakan degasifier. Itu ya, keuntungan degasifier ini karena dia mengurangi beban anion ke unit anion, dan oleh karena itu dia memberikan penghematan dan yang signifikan dalam penggunaan NaOH. Sedangkan kita beli NaOH tuh ya, namanya water dengan wastewater itu pasti cost tertingginya itu ya penggunaan chemical ya. Maka untuk menurunkan penggunaan chemical ya, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses, maka inilah yang digunakan ya. Jadi penggunaan penghematan dalam penggunaan NaOH chemicalnya. Kemudian lebih menguntungkan bila alkalinitas air yang disaringnya tinggi. Alkalinitas tinggi. Oke? Iya Pak. Nah, jadi ada yang menggunakan degasifier, ada yang enggak. Kayak di Ciwi itu enggak. Tapi kalau kamu berada di Lontar, nah ini ada penggunaan degasifier. Ya, bagaimana nanti ini juga menjadi PR kamu waktu di sana, bagaimana meningkatkan efisiensi dari water treatment itu. Ya Randy ya, bagaimana cara meningkatkan efisiensi di water treatment ya, karena sekarang nih harga air udah mahal nih per meter kubik. Kenapa air mahal? Setelah saya pelajarin, cost tertingginya itu adalah di penggunaan chemical, selain di energi ya. Energi itu ya power consumption pastinya ya.
karena dia menggunakan pompa-pompa sentrifugal di situ. Pompa-pompa sentrifugal itu menggunakan daya listrik. Nah, kemudian di situ juga harus ditinjau bagaimana kita meningkatkan efisiensi di area kerja kita. Ya, itulah yang akan menjadi added value buat kamu, Randy ya. Dan Rido juga. Iya, Ini hampir sama nih water nih, urusan water nih. Ya, jadi bagaimana menurunkan cost dari operasional dengan menggunakan atau strategi yang lain untuk meningkatkan efisiensi. Ya, contohnya salah satu contoh ya degasifier ini, gitu. Kemudian tadi udah dijelaskan juga proses kerja degasifier dan ketian resin dengan anion resin tadi sudah juga ya. Oke. Yang terakhir ini kan tentang degasifier kan? Karena materi kamu saat ini yaitu anion exchange, cation exchange, mixed bed resin dan degasifier ya, benar ya? Randy ya. bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, Ya. sedikit terputus-putus. Materi yang kamu sampaikan hari ini adalah tentang cation exchange, anion exchange, mixed bed resin dan degasifier ya. Iya Pak. Oke, tadi saya udah kasih feedback. Semoga dicatat ya. Berarti ada PR-PR yang kamu pedalemin lagi ya. Dan nanti coba di cross check lagi ya. Iya Pak. Di cross check lagi apa yang sudah saya pelajarin dan apa yang kamu pelajarin, nanti kamu cari tahu, kamu cari yang mana. Yang tadi kalau nggak salah tentang SAC dengan WAC ya. Iya Pak. Hardness. Di hardness. Kemudian di situ ada sodium ya. Iya. Nggak salah ya. Sodium, nanti kamu coba pelajarin lagi dampak kebocoran sodium itu nanti apa kalau terjadinya sodium bocor ya. Kemudian yang ketiga adalah degasifier dan dekarbonator. Ya. Kenapa degasifier kadang-kadang disebut orang dekarbonator gitu. Apa yang menjadi itu sama. Oke, Randy ya, untuk sebenarnya presentasi kamu udah sangat bagus, tapi setelah saya telusurin akhir. Oke. Karena kita ini belajar, jadi untuk meningkatkan skill maupun knowledge kalian juga itu sendiri ya. Iya Pak. Kemudian yang kamu jelaskan tadi secara teoritis, kalau orang chemical, orang chemical engineering atau orang-orang yang sudah experience itu akan paham ya. Tapi kalau orang baru kasihan, melongok dia langsung ya. Jadi simple aja. Yeah. Harus bisa menempatin nanti kamu menyampaikan secara ilmiahnya atau menyampaikan secara apa. Nah, tadi yang sudah kamu sampaikan secara ilmiah itu udah disampaikan dengan formula-formula tadi ya. Yang ada RH-nya, ikatan-ikatan ya. Kemudian redoxnya, reaksi oksidasi udah kamu jelasin. Itu udah secara ilmiahnya, tapi secara simpelnya yang tadi saya tanyakan. Supaya kamu bisa menjawab paham maksudnya. Dari reaksi dan oksidasi yang kamu jelaskan itu sendiri. Oke, kalau sudah itu feedback saya, nanti ditambahkan lagi aja ya, bukan direvisi tapi ditambahkan lagi, dikembangkan lagi. Slide-nya baru dikumpul dan untuk dipelajari kita bersama.
termasuk saya juga. Baik, Pak. Oke, Randy, thank you presentasinya. Ada pertanyaan? Dwi mau bertanya? Tidak ada. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Tanggal 9 kita libur ya. Seriusan, Yes. Pak? Berarti mundur nih, Pak, presentasinya. Berarti mundur Presentasinya presentasinya, mundur Pak. hari Kamis. Karena saya libur. Oh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Berarti jadwal mundur semua ya, Pak? Gimana? Jadwal mundur semua kita ini ya, Pak? Enggak, wastewater tetap. Wastewater kan besok. Iya, maksudnya kan harusnya kan kayak orang Rido sama Dewi kan Nanti hari Rabu mundur kan, semua Pak. jadinya. Randy yang tadinya hari Kamis mundur jadi hari Jumat. Kemudian Safrizal yang tadinya hari Jumat mundur jadi hari Senin. Karena hari Rabu besok kita libur. Oke? Siap, Baik. Pak. Untuk hari ini dan besok, Kamis, Jumat, jangan lupa absen. Oke? Sekian pertemuan kita pada sesi kali ini. Terima kasih Randy untuk presentasinya, ya, dan terima kasih untuk rekan-rekan lainnya untuk berpartisipasi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.